Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Rizky. Dan kali ini Rizky akan menceritakan sosok pasukan perang mengerikan dunia, penolong Nabi Muhammad SAW. Kira-kira siapakah dia? Kala itu tanggal 16 Maret 624 atau 17 Ramadan 2 Hijriah merupakan hari paling bersejarah bagi dunia, terutama umat Islam. Bukan cuma karena itu bertepatan dengan peringatan diturunnya wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad SAW, tapi ketika itulah pertama kalinya meletus perang dahsyat Muslim, yaitu Perang Badar. Perang Badar menjadi pertempuran paling fenomenal dalam sejarah militer dunia, dikarenakan pasukan Islam di bawah komando Nabi Muhammad SAW berhasil mengalahkan musuhnya, yang secara hitung-hitung kasat mata tak mungkin terjadi. Bagaimana tidak, kala itu pasukan Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan belum siap untuk berhadapan dengan peperangan bersenjata. Karena memang sebelum perang Badar pecah di kota Badar dekat Madinah, tak ada rencana bertempur besar dan janjian antara pasukan Nabi Muhammad dengan pasukan Quraisy pimpinan Amir bin Hisham alias Abu Jahal. Memang sih, selama setahun terakhir sebelum perang Badar terjadi, sudah sering terjadi konflik kecil antara umat Islam dengan warga Mekah. Jadi kisahnya begini. Saat itu pasukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mau mencegat rombongan saudagar-saudagar atau kafilah Quraisy yang baru pulang dagang dari Suriah. Rencananya mau dicegat dekat sumur dari sumber mata air di lembah Yal-Yal. Gak tanggung-tanggung sob, saudagar yang mau dicegat ini orang besar di Mekah. Dia pimpinan utama Bani Quraisy, namanya Abu Sofyan bin Harb. Tiba-tiba saja secara tak sengaja pasukan Nabi Muhammad SAW menemukan orang tak dikenal. Setelah diamankan dan diperiksa, ternyata keduanya adalah prajurit pengintai dari pasukan tempur si Abu Jahal. Dari keduanya baru diketahui bahwa ternyata tak jauh dari situ seribuan, mungkin lebih tentaranya Abu Jahal sudah siap menyerang pasukan Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Jahal bawa pasukannya setelah dapat informasi dari Abu Sofyan tentang rencana penghadangan yang akan dilancarkan pasukan Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad SAW cuma punya sekitar 300-an prajurit tempur saja. Senjatanya juga tidak selengkap pasukan Abu Jahal loh. Nah, kendaraan pasukan Nabi Muhammad SAW juga cuma beberapa ekor unta dan kuda saja. Walaupun begitu, pasukan Nabi Muhammad SAW tidak gentar sama sekali. Apalagi dalam rombongan itu ada banyak panglima perang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abu Muthalib. Di sisi lain, karena sudah kadung ketahuan, Abu Jahal langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju lokasi pasukan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, kedua pasukan bertemu di lokasi pertempuran. Nah, di sini perangnya pun tidak langsung bak-bik-buk saling serang. Yang bertempur itu awalnya komandan-komandan tempur masing-masing 3 orang. Di kubu Muslim ada Ali, Hamzah, sama Ubaidah bin Al-Haris. 3 komandan tempur pasukan Abu Sofyan mati semua dalam adu tanding itu. Seketika itu juga baru mulai pecah kontak senjata. Nabi Muhammad SAW mengatur strategi. Semua prajurit diminta untuk bertempur jarak jauh dulu pakai serangan panah. Kalau musuh sudah dekat, baru angkat pedang. Nah, di sini baru muncul kisah yang luar biasa. Dalam situasi perang yang memuncak, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukan maju menyerang sembari melempari batu kerikil ke arah musuh dan teriak, "Ya Mansur Amit!" Entah kenapa, serangan pasukan Nabi Muhammad SAW itu membuat musuh lari tunggang langgang dilanda ketakutan yang amat dahsyat.
Mereka kabur, banyak juga yang luka-luka dan mati. Ternyata dalam pertempuran tak sebanding itu, Nabi Muhammad SAW mendapat pertolongan dari pasukan terdahsyat dunia. Pasukan ini tak terlihat, tapi serangannya nyata dan mengerikan bagi kaum Quraisy. Tapi sosok pasukan misterius ini tersurat dalam Al-Quran, disebutkan komandi seorang pemimpin bernama Jibril. Tak cuma satu dua, tapi ribuan pasukan Jibril yang datang menolong Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, mereka semua malaikat. Seperti terdapat dalam surat An-Anfal ayat 12, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Selain itu terdapat juga dalam surat Ali Imran ayat 123 sampai 125. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap-siap dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia pun berkata, ketika perang Badar, Rasulullah SAW memandangi kaum musyrikin yang berjumlah 1.000 pasukan, sedangkan sahabat-sahabatnya berjumlah 319 orang. Lalu Nabi Allah SAW menghadap kiblat. Kemudian beliau mengadahkan kedua tangannya. Lalu beliau berdoa kepada Rabb-Nya dengan mengeraskan suaranya, Ya Allah, patuhilah untukku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Beliau SAW terus berdoa kepada Rabb-Nya dan menengadahkan kedua tangannya menghadap kiblat hingga selendang beliau terjatuh dari pundaknya. Lalu datanglah Abu Bakar mengambil selendang tersebut dan memakaikannya kembali ke pundak beliau SAW. Kemudian mendekapnya dari belakang seraya berkata, Wahai Nabi Allah, cukup sudah munajatmu kepada Rabb-Mu, karena Dia pasti akan memberikan kepadamu apa yang telah dijanjikan untukmu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat An-Anfal ayat 9. Lalu Allah membantunya dengan mendatangkan para malaikat. Abu Zamil berkata, lalu Ibnu Abbas menceritakan kepadaku. Ia pun berkata, tatkala ada seorang dari kaum muslimin pada perang tersebut sedang mengejar seseorang dari kalangan orang kafir yang ada di hadapannya, tiba-tiba dirinya mendengar suara pecutan cambuk dari atas dan suara seorang penunggang kuda. Dia pun berkata, Majulah hai Zum. Lalu dirinya menjumpai orang kafir tadi telah terjatuh, tersungkur dan mati. Dia menghampirinya dan melihat di hidung dan wajah laki-laki itu ada bekas cambuk dan semuanya berwarna hijau. Selanjutnya orang Ansor tadi datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Maka beliau berkata, Engkau benar, itu adalah bantuan dari langit ketiga. Dan kaum muslimin pada perang Badar tersebut membunuh 70 orang kafir serta berhasil menawang 70 yang lainnya.
Abu Zamil berkata, Ibnu Abbas berkata, tatkala kaum muslimin berhasil menawan para tawanan, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, apa pendapat kalian tentang hal yang pantas dilakukan terhadap para tawanan? Abu Bakar berkata, wahai Nabiullah, sesungguhnya mereka anak paman dan punya ikatan keluarga dengan kita. Saya berpendapat agar kiranya engkau mengambil tebusan dari mereka, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi orang-orang kafir. Semoga Allah memberi mereka petunjuk untuk memeluk Islam. Lalu beliau Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana menurutmu Ibnu Al-Khattab? Aku pun menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Namun, aku berpendapat agar engkau mengizinkan kami untuk membunuh mereka. Engkau persilahkan Ali untuk membunuh Akil dan mempersilahkan diriku untuk membunuh Fulan, karena sesungguhnya mereka itu adalah gembong kekufuran dan pemimpin kesesatan. Kemudian Rasulullah SAW pun lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar dan bukan kepada pendapatku. Keesokan harinya aku datang dan mendapati Rasulullah SAW bersama Abu Bakar sedang duduk sambil menangis. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang membuat engkau dan sahabatmu menangis. Seandainya aku mendapati sesuatu yang patut ditangisi, maka aku akan menangis. Dan jika aku mendapati hal itu, maka aku pun akan ikut menangis karena tangisan kalian berdua. Rasulullah SAW menjawab, aku menangisi apa yang disampaikan sahabat-sahabatmu untuk mengambil tebusan mereka. Telah diperlihatkan kepadaku siksaan bagi mereka yang lebih dekat daripada pohon ini, yaitu pohon yang berada dekat dari Nabi SAW, dan Allah Azza wa Jalla telah menurunkan ayat, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Quran Surat An-Anfal ayat 67. Hingga firman-Nya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Quran Surat An-Anfal ayat 69. Lalu Allah menghalalkan ganimah untuk mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Perang Badar pecah karena penindasan dan penzaliman yang dilakukan kaum kafir penguasa Mekah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Harta benda dan rumah Muslim dirampas, bahkan diusir dari Mekah, dan akhirnya menetap di Madinah. Subhanallah, kisah peperangan yang sangat luar biasa menginspirasi bagi kita semuanya ya. Semoga dari kisah yang Rizky sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.